Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Dengan Pak Ali. Pak Ali harap kalian sehat-sehat saja. Hari ini kita akan belajar tentang senangnya belajar surat An-Nasr. Yuk kita belajar bersama-sama hari ini. Baik, untuk memulai pembelajarannya kita, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa bersama-sama ya, tirukan Pak Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita sudah selesai berdoa. Seperti biasanya pada pembelajaran Al-Quran sebelum-sebelumnya, apabila ada pembelajaran Al-Quran, maka kita harus bersama-sama melafalkan Al-Quran tersebut. Ya, baik. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama melafalkan surat An-Nasr. Nah, setelah ini bersama-sama ya. Silahkan. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Surat An-Nasr adalah salah satu surat yang ada di Al-Quran yang memiliki 3 ayat. Surat An-Nasr ini adalah surat ke-110 di Al-Quran dan berada di juz 30. Di dalam surat An-Nasr ini memiliki arti pertolongan. Ada yang unik dari surat An-Nasr. Surat An-Nasr ini adalah surat yang diturunkan di kota Mekah, namun termasuk golongan surat Madaniyah karena turunnya setelah peristiwa Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Secara waktu adalah Madaniyah, namun secara tempat turunnya di Mekah. Nah, adapun sebab turunnya ayat ini atau asbabul nuzulnya adalah pada waktu peristiwa Fathu Makkah. Peristiwa Fathu Makkah ini adalah peristiwa di mana kota Makkah dibuka oleh kaum muslimin dengan Rasulullah bersama-sama ke kota Makkah untuk membebaskan kota Makkah, membuka kota Makkah, sehingga kota Makkah yang sebelumnya dikuasai oleh kaum kafir Quraisy bisa terbuka untuk kaum muslimin, sehingga kaum muslimin bisa berada di kota Mekah secara bebas, secara leluasa, dan bisa menunaikan ibadah di Ka'bah dengan bebas. Dan peristiwa ini adalah peristiwa yang besar, peristiwa yang luar biasa, sebagai salah satu peristiwa besar yang dialami oleh kaum muslimin bersama Nabi Muhammad SAW. Agar kita mengetahui bagaimana isi dari surat An-Nasr ini, yuk mari kita sama-sama mengkaji arti dari surat An-Nasr ini, sehingga kita nanti setelah pembelajaran ini kita tahu maksud dari surat An-Nasr ini. Ayat yang pertama berbunyi idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Apa artinya? Artinya adalah kemenangan bagi kaum muslimin, terbukanya kota Mekah yang akan membuka kota-kota berikutnya untuk dakwah Islam di seluruh penjuru dunia. Ini sudah mulai terbuka. Ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Setelah Fathu Makkah itu, banyak dari orang-orang kafir, banyak orang-orang yang non muslim itu
berbondong-bondong masuk Islam, melihat Islam yang sudah besar, melihat kebenaran yang ada dari risalah Rasulullah, mereka berbondong-bondong. Mereka sudah tidak takut lagi. Awalnya kan mereka takut dengan kafir Quraisy, awalnya mereka takut dengan banyak hal, tapi melihat kebesaran Islam, mereka jadi berani, mereka berbondong-bondong masuk kepada Islam, dan mereka yakin bahwa Islam ini adalah yang benar. Mereka yakin bahwa agama Allah adalah agama yang benar, maka banyak sekali orang-orang berbondong-bondong tanpa tanpa usaha yang besar. Banyak dari kabilah-kabilah atau kelompok-kelompok di luar Mekah, di luar Madinah masuk Islam. Berikutnya yang terakhir adalah ayat yang ketiga dari surat An-Nasr ini, yang berbunyi fasabbih bihamdi rabbika. Untuk kita bisa senantiasa bertasbih kepada Allah, memuji Allah dengan alhamdulillah, kita memohon ampun kepada Allah dengan astaghfirullahaladzim, dan senantiasa memuji Allah dengan puji-pujian yang agung. Pak Ali ingatkan, kita perbanyak ucapan tasbih subhanallah. Itu inti dari ayat yang ketiga ini. Dan Allah itu Maha penerima taubat. Jadi yang punya banyak dosa, yang punya banyak kesalahan, jangan khawatir. Kita meminta ampun kepada Allah, maka pasti Allah ampuni. Yuk kita sama-sama berzikir kepada Allah, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Begitu untuk ayat yang ketiga dari surat An-Nasr ini. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kandungan dari surat An-Nasr adalah kita untuk senantiasa bersabar. Dan bersabar itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang kedua, kita juga pantang menyerah menghadapi rintangan dan ujian, pasti banyak. Berikutnya adalah siap dan rela berkorban. Yang terakhir, kita juga harus menjaga diri dari hal-hal yang menimbulkan keresahan atau kekacauan di masyarakat kita. Itu ya. Agar lebih mantap, yuk kita sama-sama mengulangi membaca kembali surat An-Nasr bersama-sama ya. Semuanya harus ikut membaca. Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Alhamdulillah kita sudah membaca 2 kali, tinggal kita menghafal. Yuk bareng-bareng. Sudah membaca 2 kali, Pak Ali yakin kalian sudah bisa menghafal dengan mudah surat An-Nasr ini. Dihafalkan ya, jangan lupa. Nah, untuk mengakhiri, marilah kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.